Halo Mbak Suci, apa kabar? Baik. Gimana sebelum kesini, apakah Mbak Suci melakukan kegiatan atau melakukan suatu hal? Iya, saya melakukan pekerjaan ini. Oh, jadi sebelum kesini Mbak Suci melakukan pekerjaan rumah. Sebelumnya apakah Mbak Suci pernah melakukan proses konseling? Belum pernah. Oh, jadi Mbak Suci belum pernah ya melakukan proses konseling. Nah, mungkin saya akan menjelaskan proses konseling itu apa, dan mungkin akan saya menjelaskan asas-asasnya itu seperti apa. Nah, proses konseling sendiri merupakan proses pemberian bantuan dari konselor. Nah, di sini saya sebagai konselor kepada konseli, yaitu Mbak Suci di sini untuk membantu menyelesaikan permasalahan Mbak Suci. Tapi di sini saya konselor itu sebagai fasilitator saja, karena yang menyelesaikan permasalahan sendiri, permasalahan dari Mbak Suci sendiri itu Mbak Suci gitu. Apakah bisa dipahami Mbak Suci? Saya ingin mengajukan pertanyaan. Ya, boleh, silakan. Apa bedanya konselor dengan psikolog? Oke, kalau psikologi itu mungkin lebih mendalami tentang psikologi gitu kan. Nah, kalau misalnya konselor di sini bisa apa ya, menangani orang-orang yang mentalnya itu masih normal gitu loh. Kalau misalkan psikologi itu mungkin ada yang mengalami mental yang sudah tidak normal lagi, atau mungkin depresi atau stres, bisa jadi psikiater juga gitu kan. Jadi kalau misalkan yang konselor itu menangani hal-hal yang memang orang-orang yang normal gitu. Tuh, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin saya akan menjelaskan asas yang ada di konseling itu sendiri ya. Jadi asas yang ada di konseling itu sendiri itu yang paling utama itu ada 3. Yang pertama itu asas keterbukaan. Nah, di sini Mbak Suci bisa terbuka menceritakan apapun yang ingin Mbak Suci ceritakan tanpa merasa takut gitu akan nanti cerita itu akan saya bocorkan gitu kan. Nah, yang kedua itu asas kerahasiaan. Di sini saya akan menjamin kerahasiaan dari permasalahan Mbak Suci. Selanjutnya ada asas sukarela. Nah, di sini kan Mbak Suci bercerita dengan sukarela tanpa saya paksa gitu. Gimana Mbak Suci? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin saya akan menjelaskan waktu untuk proses konselingnya. Mungkin kita bisa melakukan proses konseling ini selama 45 menit. Apakah Mbak Suci bersedia atau mungkin berkeberatan? Bersedia. Oke, dari semua yang setelah saya jelaskan, mungkin apakah Mbak Suci masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, kita ke proses konselingnya aja ya. Apa yang ingin diceritakan? Jadi saya mempunyai seorang teman di kelas saya. Dia itu orang dia sebenarnya tidak ada apa-apa dengan dia, cuma di satu sisi yang lain, teman saya yang lain menceritakan kalau dia itu tidak suka kepada saya. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan dia tidak suka kepada saya, cuma dengan teman saya mengatakan hal itu, saya merasa kurang nyaman ketika saya berdekat dengan dia. Oke, jadi di sini Mbak Suci mengetahui bahwa ada seorang teman yang memang tidak suka dengan Mbak Suci, itu dari teman Mbak Suci sendiri. Nah, mungkin kalau boleh saya tahu, apa yang bisa membuat Mbak Suci berpikiran seperti itu gitu loh? Apa yang telah dilakukan orang tersebut, teman Mbak Suci tersebut, sehingga Mbak Suci berpikiran seperti itu? Saya tidak tahu, maksudnya saya tidak langsung percaya kalau misalkan dia tidak menyukai saya, cuma emang dari kelakuannya, dari sikap dia gitu, ketika dia melihat saya memang seperti itu. Jadi saya merasa segan untuk dekat-dekat dengan dia. Maksudnya saya merasa canggung gitu. Oke, jadi di sini melihat dari sikap atau perilaku dari teman Mbak Suci itu membuat Mbak Suci berpikir bahwa ya dia itu tidak suka dengan Mbak Suci, sehingga Mbak Suci itu merasa segan dengan dia gitu. Lalu apakah yang tadi kan Mbak Suci berbicara bahwa yang memberitahu Mbak Suci adalah teman yang lain gitu. Apa yang dia beritahukan kepada Mbak Suci sehingga Mbak Suci juga berpikiran seperti itu? Yang dia beritahukan itu, dia pernah melihat kalau ketika si orang yang tidak menyukai saya mengenai saya, dia memasang ekspresi yang tidak menyenangkan.
Lalu bagaimana setelah Mbak Suci tahu gitu ya bahwa teman Mbak Suci itu tidak menyukai Mbak Suci, bagaimana tanggapan Mbak Suci? Saya sedikit menjauh dari dia, bukan dalam artian menjauh dia, tapi saya memberi jarak, soalnya saya tidak kurang nyaman dengan hal tersebut, jadi itu membuat saya canggung seperti itu. Apakah kecanggungan tersebut itu berlangsung lama atau mungkin ada Iya. waktu waktu? Kalau boleh tahu berapa lama? Kira-kira hampir 1 tahun setengah. Hampir 1 tahun setengah. Dan teman Mbak Suci tersebut tidak pernah berkata apapun dengan Mbak Suci. Dia hanya memberikan support, jadi untuk melupakan saja gitu, tapi saya berusaha sebaik mungkin untuk tidak terjadi apa-apa. Oke, itu teman yang memberitahu Mbak Suci ya. Bagaimana teman yang tadi tidak suka itu? Apakah dia tidak pernah memberitahu hal apapun atau seperti apa? Apakah dia tidak pernah berbicara dengan Mbak Suci? Dia tidak pernah memberitahu apapun, cuma dia sering mengajak saya ngobrol, tapi saya kurang suka dengan sikapnya dia yang seperti berpura-pura untuk berbicara dengan saya. Kalau saya boleh tahu, apakah Mbak Suci tahu apa yang menyebabkan teman Mbak Suci yang tidak suka dengan Mbak Suci itu bersikap seperti itu? Saya kurang tahu. Dan Mbak Suci tidak mencoba untuk mencari tahu? Menurut saya itu tidak perlu. Oke. Kalau bagaimana perasaan Mbak Suci saat teman Mbak Suci itu yang tadi Mbak suka sama Mbak Suci itu tahu gitu, Mbak Suci tahu bahwa dia nggak suka sama Mbak Suci, bagaimana perasaan Mbak Suci? Menurut saya biasa saja, hanya dengan saya mengetahui hal tersebut saya merasa yaitu hak orang gitu. Jadi dengan hal itu saya merasa untuk memperbaiki diri, lalu intinya saya bersikap biasa saja. Apakah itu mengganggu proses ini di kelas ya? Proses belajar atau sekolah Mbak Suci? Sebenarnya tidak mengganggu, cuma saat saya melihat dia berada di intinya melampaui prestasi saya dan teman-teman saya merasa termotivasi saja gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa kalau sebenarnya orang-orang yang dia anggap seperti itu bisa bersaing dengan dia. Jadi menurut saya ya ada sedikit lah dalam hal ketertarikan untuk bersaing di dalam kelas. Oke, jadi yang mungkin yang dapat saya simpulkan adalah di sini Mbak Suci merasa bahwa tidak terlalu memikirkan atau berpikir bahwa itu mengganggu dalam proses pembelajaran Mbak Suci. Ya. Lalu bagaimana dengan proses sosial Mbak Suci gitu? Apakah dia juga permasalahan ini juga mengganggu atau seperti apa? Karena kan ini di kelas gitu. Kalau sosial saya merasa kalau misalkan dia berada dalam ruang itu obrolan yang saya terdapat di sana, jadi saya berusaha mungkin untuk menghindar karena saya tipikal orang yang nggak bisa, maksudnya saya bukan bermaksud untuk memutus komunikasi dengan dia, cuma saya kurang nyaman dengan ketidaksukaan dia, jadi saya berusaha untuk mencari kawan yang lain untuk berbicara. Jadi kalau misalkan ada dia gitu di dalam sebuah percakapan yang saya terdapat di dalamnya, saya menjauh. Oke. Mungkin dari pembicaraan tadi Mbak Suci gitu ya, Mbak Suci bilang bahwa dia ini tidak Mbak Suci tidak merasa terganggu dengan sikap dia seperti itu. Tapi tadi Mbak Suci juga berbicara bahwa Mbak Suci selalu menghindar akan sikap dia itu kan, kalau misalkan dia datang atau dia berada di dekat Mbak Suci. Nah, dengan seperti itu bagaimana tuh Mbak Suci bilang bahwa Mbak Suci tidak terganggu, tapi di sisi lain Mbak Suci menghindar? Saya tidak terganggu dengan ketidaksukaan dia, cuma saya hanya tidak ingin merasa diri saya merasa kurang nyaman, hanya itu saja. Jadi saya merasa
ini sedikit kasar kata-katanya, tapi lebih baik saya berusaha untuk menganggap dia ya udah gitu. Jadi saya pura-pura nggak ngeliat dia, jadi itu yang membuat saya merasa biasa aja. Oke, jadi di sini Mbak Suci sebenarnya bukan merasa terganggu, tapi tidak nyaman akan kehadirannya dia saja gitu. Dengan akhirnya Mbak Suci bersikap bahwa ya sudah gitu, kalau misalnya ada dia pun ya sudah gitu ya. Lalu apakah permasalahan ini juga dialami dengan teman-teman Mbak Suci, atau adakah orang lain yang apa ya merasakan hal yang sama dengan orang tersebut? Ada beberapa teman saya yang merasa seperti itu kepada dia, karena mungkin saya tidak tahu ya seperti apa, tapi ada 2-3 teman saya yang merasa. Jadi setiap teman-teman saya bertemu dengan dia menganggap teman-teman saya tuh memiliki respon yang hampir sama seperti saya. Jadi mereka menghindar. Untuk lebih tepatnya bukan menghindar, tapi kita memberikan sapaan, tapi dalam hal yang seperlunya saja. Jadi tidak lebih dari sekadar itu. Jadi tidak terlalu dekat gitu ya. Nah, apakah itu teman-teman di ruang lingkup Mbak Suci? Karena bisa jadi dia juga bersikap hal yang sama dengan beberapa teman di kelas lain, mungkin teman apa ya, peer group Mbak Suci. Saya tidak tahu tentang itu. Jadi tidak. Oke, jadi di sini Mbak Suci kurang tahu ya bahwa apakah dia bersikap seperti itu hanya di peer group yang Mbak Suci dan Mbak Suci saja, atau mungkin ke orang lain. Kalau boleh saya tahu, apakah Mbak Suci tahu mengapa dia seperti itu? Saya tidak tahu pasti, cuma yang saya tahu ini tuh teman saya yang memberitahu kalau di kelas ini kita mempunyai teman pria, dan dia itu dia bisa bergabung dengan siapapun. Maksudnya dalam artian dia bisa berbicara dengan yang lain gitu. Dia fleksibel, dia orangnya fleksibel. Jadi menurut saya karena mungkin si pria ini adalah saya tidak tahu teman dekatnya si perempuan ini, jadi dia merasa seperti itu. Mungkin Anda tahu ya, memiliki perasaan, dan si cewek ini si pria ini lumayan dekat dengan saya dan teman-teman saya lainnya. Jadi mungkin dari situ dia berubah sikapnya menjadi tidak suka. Oke, mungkin yang bisa saya simpulkan adalah di sini yang Mbak Suci lihat adalah bahwa dia tidak suka dengan Mbak Suci dan teman-teman Mbak Suci itu karena ada seseorang, mungkin teman laki-lakinya itu dekat dengan Mbak Suci, dan dia juga teman dekatnya si teman Mbak Suci yang ini, dan akhirnya itu menimbulkan satu ketidaksukaan dari teman Mbak Suci ini gitu. Lalu apakah apa yang udah dilakukan Mbak Suci gitu dengan permasalahan ini dengan teman Mbak Suci ini? Apa yang telah dilakukan? Sebenarnya untuk menghindar kesalahpahaman ini saya berusaha untuk memberikan penjelasan, bukan penjelasan dalam artian kata-kata. Saya memberikan penjelasan terhadap sikap saya menjauhi si pria ini, dalam artian saya menjaga jarak supaya si wanita ini menyadari kesalahpahaman itu. Jadi seperti itu saya berharap dia menyadari itu. Oke, di sini Mbak Suci sudah melakukan hal bahwa Mbak Suci sudah menjaga jarak dengan pria ini gitu. Apakah menurut Mbak Suci hal yang Mbak Suci lakukan ini sudah efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya rasa tidak efektif, karena menurut saya permasalahan yang bisa diselesaikan dengan baik adalah dengan komunikasi. Tapi saya bukan orang yang pandai dalam berkomunikasi saat saya kurang nyaman dengan seseorang. Jadi saya berusaha mungkin menyampaikan hal itu dengan semua tindakan saya, meskipun itu tidak efektif. Oke, di sini Mbak Suci mencoba untuk berkomunikasi, tapi di sisi lain Mbak Suci bukan tipe orang yang bisa nyaman berkomunikasi dengan orang yang tidak dekat gitu ya. Lalu apakah kejadian tadi kan Mbak Suci bilang Mbak Suci ini
nggak gampang untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak nyaman dengan Mbak Suci. Apakah kejadian ini pernah terjadi sebelumnya dengan orang-orang sebelumnya, atau Mbak Suci pernah mengalami hal ini sebelum ada permasalahan ini? Pernah, tetapi dengan orang dekat saya, jadi saya bisa berkomunikasi dengan dia. Oke, jadi Mbak Suci pernah mengalami hal itu. Nah, tadi kan permasalahan Mbak Suci adalah Mbak Suci tidak merasa nyaman gitu berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lalu menurut Mbak Suci, apa yang harus Mbak Suci lakukan untuk penyelesaian permasalahan Mbak Suci ini? Sejauh yang saya lakukan, saya meminta teman-teman saya untuk berusaha berbicara dengan dia bahwa yang dia selama ini ya salah paham. Jadi tanpa saya beritahu pun saya meminta tolong kepada teman-teman saya untuk bisa memastikan dia bahwa apa yang dia selama ini itu tidak benar gitu. Jadi saya minta tolong dengan teman-teman saya untuk berkomunikasi dengan dia. Oke, jadi menurut Mbak Suci hal yang pas dan efektif di sini adalah Mbak Suci meminta tolong kepada teman-teman Mbak Suci itu yang bisa berkomunikasi dengan dia untuk menjelaskan bahwa apa yang sebenarnya terjadi itu tidak seperti apa yang teman Mbak Suci ini pikirkan. Nah, bagaimana keadaannya sekarang nih, keadaan hubungan Mbak Suci dengan teman yang bermasalah dengan Mbak Suci? Hubungannya sejauh ini ya biasa-biasa saja emang dari awal seperti itu, karena saya juga sudah menjaga jarak dengan teman prianya. Jadi ya kita seperti biasa semua. Jadi kita memang saling menyapa, tapi memang tidak terlalu dekat. Oke. Apakah menurut Mbak Suci ini merupakan penyelesaian yang sudah Mbak Suci dapat capai? Bisa ulangi. Apakah menurut Mbak Suci ini yang tadi kan Mbak Suci ya udah sudah biasa saja gitu. Apakah menurut Mbak Suci ini adalah penyelesaian yang sudah Mbak Suci capai atau seperti apa? Selama dia tidak bersikap seperti itu lagi, menurut saya permasalahannya sudah selesai. Oke. Jadi apa yang Mbak Suci inginkan terhadap permasalahan ini? Yang saya inginkan itu ya kita bisa berkomunikasi sebenarnya, tapi di satu lain karena saya dan teman saya ini sudah jaraknya sudah jauh, jadi ya sudah saya tidak ingin apa-apa. Oke. Lalu bagaimana jika Mbak Suci mengalami permasalahan yang sama? Lalu apa yang menurut Mbak Suci apa yang akan dilakukan oleh Mbak Suci? Mungkin saya akan merubah sikap saya dan pola pikir saya untuk memberanikan diri jika masalah ini terulang lagi. Saya ingin berkomunikasi dengan baik. Mungkin itu ya cara yang baik. Apa menurut Mbak Suci apa hal yang bisa merubah Mbak Suci menjadi orang yang bisa berkomunikasi dengan baik? Mungkin beradaptasi dengan orang lain, terus membuka diri dan ya berbicara dengan orang banyak. Okay. Mungkin dari permasalahan yang Mbak Suci ceritakan, kemudian Mbak Suci tadi bercerita bagaimana keadaan Mbak Suci gitu kan, dan keadaannya sekarang yang bisa saya simpulkan sebenarnya adalah ada permasalahan Mbak Suci yang tadi diceritakan. Sebenarnya Mbak Suci sudah mengetahui bagaimana hal yang harus Mbak Suci lakukan gitu, dan menurut saya apa yang Mbak Suci lakukan itu sudah baik gitu, walaupun tadi Mbak Suci sudah bilang bahwa ada beberapa hal yang harus dirubah dari Mbak Suci gitu, baik mindset, terus kepribadian Mbak Suci juga, dan penyesuaian diri terhadap lingkungan dan teman-teman Mbak Suci gitu. Nah, apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Saya rasa sudah hanya perasaan itu. Oke. Menurut Mbak Suci apakah ini sudah cukup, atau mungkin Mbak Suci kurang puas terhadap penyelesaian-penyelesaiannya? Sudah cukup. Mungkin karena Mbak Suci sudah cukup gitu, terus Mbak Suci juga sudah tahu apa yang harus dilakukan, kemudian permasalahan apa yang terjadi gitu kan, dan keadaannya sudah membaik. Kita sudah cukupkan saja karena mungkin waktunya juga sudah habis gitu. Jadi saya berterima kasih kepada Mbak Suci karena bisa datang ke sini, sudah mau dengan sukarela datang ke sini untuk menceritakan permasalahannya. Saya berharap setelah ini mungkin ada
follow up lagi dari Mbak Suci tentang penyelesaian permasalahan Mbak Suci lagi gitu kan, dan saya ingin melihat apakah Mbak Suci akan apa ya, melakukan perubahan-perubahan yang ada di dalam Mbak Suci ini. Oke, terima kasih Mbak Suci atas waktunya, mungkin kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Mbak Suci.